Hey guys, jumpa lagi dengan Bintang 5 Channel. Jangan lupa like and subscribe channel saya ini. Ajang kita berbagi, bertukar pikiran ini supaya lebih maju dan berkembang. Untuk video saya yang selanjutnya ini, yang akan saya ulas adalah swing arm ya guys. Swing arm saya ini pakai model R15 ya guys. R15, R25 itu kurang lebih seperti ini. Kemudian ini bisa dipakai untuk fiction, saber, R15 atau R25 bisa, karena memang bentuknya besar ya. Kurang lebih seperti itu guys swing arm saya. Untuk swing arm saya ini saya pakai ukuran ban 140/70 ring 17 ya guys. Untuk ukuran maksimalnya itu bisa sampai 160/70. Jadi untuk 160/70 masih muat ya guys, masih muat. Kemudian karena ini custom ya guys, karena semua barang yang custom itu tidak tidak bisa langsung kita pasang ya guys. Ada beberapa titik yang harus kita rubah kalau untuk swing arm itu, karena memang swing arm itu sangat detail ya. Jadi di sini yang saya rubah awalnya antara kanan sini dan kiri dan kanan sini ini kurang center ya guys. Jadi awalnya ini mepet ke sini itu kurang lebih 12 mili ya. Jadi agak mepet ke sini 12 mili. Kemudian as swing armnya yang depan itu, yang bagian ujung sono itu saya geser ke kanan ke sini kurang lebih 12 mili. Otomatis asnya itu kan harus kita larikan ke kiri 12 mili ya kan. Baru kita las kembali, baru posisi kanan dan kirinya sini center guys. Jadi kurang lebih 12 mili itu baru center untuk kanan dan kirinya. Nah setelah center kanan dan kirinya ini dapat, kita harus center shocknya ya guys. Nah, shock, posisi shock kita ini, monoshock kita ini harus center ya guys. Dari atas sampai ke bawah itu harus lurus. Kita bisa tarik benang atau pakai water pass ya untuk mengukur nih center ke bawahnya di mana ya. Setelah center di bawahnya itu dapat, dudukan shock yang ada di bawah sini harus kita tandain, karena itu pasti ngerubah. Jadi dudukan shock yang ada di bawah sini kita tandain, posisinya ada di sini guys. Nah ini setelah kita tandain, baru kita bongkar, kemudian kita las kembali supaya shock belakang kita ini center lurus, nggak miring ya. Karena kalau shock belakang itu miring guys, itu akan cepat rusak ya monoshock kita, silsilnya akan cepat bocor dan lain-lain lah. Jadi sangat riskan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kunci pertama yang harus kita perhatikan ya guys untuk setting swing arm itu lurus atau tidak, itu kanan kiri footstep kita. Ini harus kita perhatikan. Nah yang kita perhatikan titiknya adanya di sini ya guys.
di bagian ujung sini titiknya. Kita jangan lihat titik yang di sini. Jadi kita adanya titik yang harus kita perhatikan di sini kalau mau ukur ya kan. Antara titik sini dan sini itu harus seimbang. Nah seperti itu kurang lebih kan, seimbang. Jadi otomatis swing arm kita ini sudah center. Kemudian shock ini harus center, kemudian bawahnya kita tandain tadi ya kan, supaya lurus, ini nggak miring, supaya monoshock kita awet ya, nggak cepet rusak, nggak cepet bocor. Nah itu harus kita center lurus, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, gear ya guys. Jadi gear depan dan gear belakang itu harus center ya guys, nggak boleh miring. Nah seperti ini. Jadi gear depan dan gear belakang itu harus center lurus. Kalau misalnya gearnya ini adanya agak ke kanan, berarti swing arm kita masih belum center, kurang ke kiri sedikit. Atau kalau misalkan gearnya ini, tapi kebanyakan gearnya ini rata-rata lebih ke kiri sedikit ya guys. Jadi kita harus setting di situ. Setelah gear ini lurus kita setting. Nah as yang pertama tadi yang saya sebut tadi yang geser 12 mili itu kita tandain, kemudian kita las ulang. Setelah kita las ulang, hasilnya seperti ini guys, center lurus, nggak lari sedikit pun ya kan. Karena kalau antara gear depan dan gear belakang itu nggak lurus, itu jatuhnya miring guys motor kita. Jadi nanti juga dipakainya kurang enak karena ban ini posisinya miring, nggak lurus ya kan. Jadi titik itu yang harus kita perhatikan, gear depan dan gear belakang itu harus center lurus ya kan. Kemudian swing arm sini kanan kirinya harus ketemu lurus, harus center. Kemudian shock, nah ini shock ini harus lurus ya guys ke bawahnya, antara ban, titik ban yang di tengah sini dan shock depan itu harus lurus, nggak boleh lari ya. Shock utamanya shock ini juga harus center lurus ke bawah, nggak boleh lari, nggak boleh ditarik ke kanan, nggak boleh ditarik ke kiri ya guys. Pokoknya dia harus sesuai dudukan dia, nggak boleh dipaksa ke kanan atau dipaksa ke kiri, harus sesuai dengan dudukan dia, harus center lurus ke bawah. Kalaupun misalnya harus rubah, berarti dudukan bawah tadi yang harus kita rubah. Nah 3 titik itu aja yang harus kita perhatikan. Jadi baru kelihatan kan guys, semuanya center lurus antara ban, shock depan, shock monoshock kita ya kan, kemudian gear depan dan gear belakang. Tuh kurang lebih seperti itu, harus center dan lurus. Karena yang namanya custom itu pasti ada aja guys yang merubah. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau misalnya kita beli swing arm custom nggak bisa PNP langsung pasang, itu udah wajar. Karena kemarin waktu saya ganti fiction itu juga sama, dia harus ada yang dirubah. Kemudian kemarin juga ada teman coba pasang untuk R15 sama, dia juga harus ada yang dirubah, harus ada yang digeser, jadi nggak PNP ya guys. Kemudian untuk Satria ini juga sama, harus ada yang digeser sedikit supaya PNP. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan dapat barang seperti itu, karena rata-rata kurang lebih seperti itu. Jadi 3 titik tadi yang harus kita perhatikan ya guys. Nah kurang lebih seperti itu, semuanya sudah center lurus. Monoshock kita nggak boleh dipaksa lari ke kanan atau ke kiri. Kemudian swing arm kanan kiri juga harus lurus, push step ya kan. Kemudian gear belakang juga harus lurus, sama gear depan gear belakang harus lurus, nggak boleh lari sedikit pun, supaya lari motor kita nggak miring. Jadi titiknya kurang lebih di situ aja ya guys yang harus kita perhatikan. Swing arm kanan kiri, titik shock monoshock kita,
kemudian gear depan, gear belakang, baru semuanya PNP bisa kita pakai ya kan. Kalau untuk masalah lubang situ kan, itu kan lebar sebelah ya guys, karena posisi swing armnya saya geser, itu nggak masalah, anggap aja itu nggak ada ya, karena itu nggak mengganggu apa-apa, cuman memang dilihatnya aja mungkin, tapi itu mah nggak mengganggu, biarkan saya, jangan dirubah. Yang penting shock kita udah center dengan ban ya kan, swing arm kanan kiri udah center, gear depan belakang udah center. Nah itu baru dinamakan motor kita center guys, swing arm kita baru bisa dipakai ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk custom swing arm ya. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe channel kita ini supaya lebih maju dan berkembang. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam modifikasi.